Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Amin, saudara. Waktu tengah malam kemarin setengah 12 kita tidur, waduh ada telepon dari Desi. Saya pikir ada apa ini telepon. Akhir saya setengah 12 sudah tidur saya. Katanya suruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pak Yudi sedang masuk rumah sakit opung di Medan. Ya udahlah, ini adalah tugas kerajaan yang gak bisa kita tawar lagi. Kita siap, baik tidak baik, waktunya tetap siap melayani Tuhan. Amin. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ciri-ciri orang yang berbahagia. Tapi menurut versi firman Tuhan, saudara, kalau berbahagia versi orang dunia berbeda, saudara. Pasti kalau orang dunia berbahagia katanya kalau asetnya banyak, saudara, ya, duitnya banyak, deposito banyak, nah itu berbahagia. Tapi dalam perjalanan hidup saya, saudara, saya melihat banyak hal-hal seperti itu tidak terjadi, saudara. Banyak orang kaya juga di luar sana. Saya melihat walaupun uangnya banyak, rumahnya gedung, mobil banyak, tapi tidak berbahagia, saudara. Tapi pada siang hari ini saya membagikan orang-orang berbahagia versi yang firman Tuhan katakan. Oke, jadi yang pertama saya mau ajak saudara kita baca dari Yakobus 1 ayat ke-12. Kita buka Alkitab kita. Bisa dibantu Desi? Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa Yang mengasihi dia. Ya, amin. Jadi yang poin pertama, saudara, orang yang berbahagia itu adalah orang yang bertahan dalam pencobaan, saudara. Apa itu pencobaan? Pencobaan itu bisa juga suatu ujian kehidupan kita, bisa juga masalah dalam kehidupan kita. Tapi pencobaan ada dua, saudara. Saya mau katakan bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang dibuat oleh diri kita sendiri, itu juga ada. Tapi pencobaan memang yang musim kehidupan kita juga ada. Tapi satu hal saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ada ayatnya. Ya. Jadi kalau kita bertahan dalam kesesakan kita, bertahan dalam masalah kita sampai kita lulus, kita goal, kita akan menerima mahkota kehidupan. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi yang pertama, kalau kita bisa melewati masa-masa pencobaan, masa-masa musim kehidupan, masa-masa masalah kita yang kita hadapi, kita bisa bertahan iman kita pada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, percayalah, kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Itu adalah poin pertama. Dan saya ajak kita baca lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, Pak Roni tolong bantu baca. Ya. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu Dapat menanggungnya. Nah, sehingga kamu dapat menanggungnya. Disambung di situ. Coba saudara perhatikan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang luar biasa. Salah ya? Biasa, saudara, bukan luar biasa nih. Jadi saya salah baca tadi ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, saudara. Jadi saudara harus tahu, ya itu mah biasa. Ya, katakan biasa gitu. Biasa. Bukan luar biasa, biasa aja, ya. Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita nih sebagai manusia, ya.
Sebab Allah itu setia, dan karena itu Dia tidak membiarkan kita dicobai melalui kekuatan kita. Tuhan tahu, Dia tidak mungkin ngasih Pak Roni beban yang 150 kilo, saudara. Mungkin Dia tahu Tuhan bahwa Roni kekuatannya 50 kilo, nggak mungkin kasih beban yang terlalu berat. Ya, begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan tahu masing-masing kekuatan kita. Dia tidak memberi kita kekuatan melebihi kekuatan kita, ya. Dan dahsyatnya lagi, saudara, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberi kepada kita jalan keluar. Jalan keluar itu yang dahsyat, saudara. Jadi percayalah bahwa kalau kita dalam masalah, Tuhan pasti akan memberi kita jalan keluar. Itu pasti ada jalan keluarnya. Mungkin kita sebagai manusia, aduh, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau firman Tuhan katakan pasti ada jalan keluar. Haleluya. Ya, kita dalam poin yang pertama, saudara. Next, kita lanjutkan poin yang kedua. Dari Yohanes 20 ayat 29. Mas Ego tolong dibantu. Yohanes 20 ayat 29. Kita sama-sama belajar, saudara ya. Saya bukan orang yang rohani juga, bukan. Ya, saya sama dengan saudara, kita sama-sama belajar. Ya, kembali baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun Percaya. percaya. Jadi nomor 2, ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi kita percaya. Ya. Ini cerita tentang Thomas, saudara. Ya, Thomas. Waktu itu Thomas nggak melihat Yesus secara visual, tapi teman-temannya yang lain melihat. Tapi dia makanya mempunyai iman seperti ini. Kalau gua belum melihat Yesus, nggak percaya. Ya, waktu itu Tuhan menampakkan diri pada Thomas sehingga Thomas percaya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Berbahagia, Yesus sendiri yang berbicara nih. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mempunyai persoalan pergumulan dalam doa kita, belum ada jawaban, saudara. Belum ada jawaban. Jadi masih ngegantung, ya. Tapi tetaplah kita harus percaya. Kita mempunyai iman pada Tuhan. Apapun pergumulan kita, doa kita percaya bahwa Tuhan itu pasti mendengar, ya. Jawaban doa tuh 3, saudara. Ya, tidak, atau nanti, tunggu waktunya Tuhan. Itu jawaban doa. Percayalah. Tapi jawaban doa yang dari Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Amin. Jadi poin yang kedua, berbahagia orang yang tidak melihat, belum melihat, tidak melihat, tapi tetap percaya. Biarlah kita mempunyai iman seperti itu. Walaupun doa kita, pergumulan kita belum ada jawaban doa, kita percaya Yesus adalah sumber jawaban dari segala persoalan kita. Amin. Next lagi, kita baca lagi dari Amsal 28 ayat 14. Yang anjen. Ya, silakan Dewi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Jadi ini adalah poin yang ketiga, saya catat. Berbahagia orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Apa sih orang yang takut akan Tuhan, saudara? Orang yang takut akan Tuhan itu artinya orang yang pastinya menjauhi setiap dosa. Orang menjauhi setiap larangan-larangan yang hukum-hukum Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, kita tidak melanggarnya, saudara. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Adakah kita hari-hari ini mempunyai rasa takut akan Tuhan? Kita tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, apa yang sudah Tuhan tetapkan, kita tidak langgar, saudara. Ya. Biarlah hari ini, kalau saudara masih ada hal-hal yang masih melanggar kebenaran firman Tuhan, siang hari ini bertobat, ya.
minta ampun di hadapan Tuhan, kita kembali. Kita mempunyai rasa takut akan Tuhan. Karena kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, kita disebut orang yang berbahagia. Next, buka lagi